Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Saya disuruh Nata di sini mempresentasikan hal ini menggunakan aplikasi software yang bernama Prezi. Langsung saja kita masuk kepada demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam kerangka ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengambil keputusan politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan merumuskan kebijakan publik. Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara berskala, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat berdayakan untuk terlibat dalam seluruh proses politik secara substansial dan berkelanjutan. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut pilkada. Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih secara langsung pemimpin daerah mereka, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Proses ini secara men- mencerminkan penerapan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan membangun di daerah tersebut. Dengan demikian, pilkada menjadi pilar penting memperkuat demokrasi lokal dan otonomi daerah. Sejak diterapkannya sistem pilkada langsung melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mulai efektif pada tahun 2005, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem pemilihan di tingkat daerah. Pergeseran dari model pemilihan tidak langsung oleh DPRD ke model pemilihan langsung oleh rakyat menandai babak baru dalam demokrasi di tingkat lokal. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi politik kepada daerah yang terpilih, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kedekatan antar pemimpin daerah dan konstituen. Namun, dalam praktiknya, pilkada juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati secara kritis. Tantangan dalam pelaksanaan pilkada. Yang pertama adalah politik uang atau yang biasa kita sebut money politik. Praktik politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Uang kerap dijadikan alat untuk mempengaruhi pemilihan pemilih yang pada akhirnya melemahkan nilai-nilai demokrasi. Dalam banyak kasus, calon yang memiliki modal besar lebih mudah mengakses media, membeli suara, dan memobilisasi dukungan tanpa mempertimbangkan kapasitas atau visi yang ditawarkan. Yang kedua, rendahnya partisipasi pemilu. Partisipasi pemilu merupakan indikator penting dalam keberhasilan pilkada. Sayangnya, tingkat partisipasi di sejumlah daerah masih rendah. Hal ini mencerminkan adanya apatisme politik dan rendahnya literasi demokrasi masyarakat. Kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap calon, dan sikap skeptis terhadap hasil pemilu menjadi penyebab utama rendahnya keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, netralisasi aparatur sipil negara atau yang biasa kita netralisasi aparatur sipil negara atau ASN. Aparatur sipil negara diharapkan bersifat netral dalam pelaksanaan pilkada. Namun, kenyataannya masih banyak ASN yang terlibat dalam praktis politik.
secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini mencederai prinsip netralisasi birokrasi dan dapat mengaruhi keadilan serta profesionalisme dalam pelayanan publik. Masuk kepada prinsip demokrasi dalam pilkada. Yang pertama, keterbukaan. Pilkada harus diselenggarakan secara transparan dan proses pencalonan, kampanye, hingga perhitungan suara harus dapat diakses publik. Transparansi dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem pilkada dan hasil pilkada. Yang kedua, keadilan. Semua calon kepala daerah harus diperlakukan secara adil, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap calon tertentu. Keadilan dalam menyelenggarakan pilkada mencakup akses yang sama terhadap media, tempat kampanye, dan sumber daya politik. Yang ketiga, akuntabilitas. Calon yang terpilih harus mempertanggungjawabkan program dan janji kampanye mereka. Akuntabilitas mendorong pemimpin untuk bekerja sesuai dengan mandat rakyat dan menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja kepala daerah. Yang keempat, partisipasi aktif. Demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan. Partisipasi masyarakat harus terus berjalan dalam bentuk pengawasan, keterlibatan dalam berdiskusi publik, dan melaporkan pelanggaran. Partisipasi aktif memperkuat demokrasi substansi dan mendorong keterbukaan dalam pemerintahan. Ada beberapa upaya perbaikan yang dapat kami berikan. Penguatkan regulasi dan penegakan hukum. Regulasi pilkada harus diperkuat untuk menutup celah terhadap praktik curang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam. Keterlibatan ASN akan memperbaiki kualitas demokrasi dalam pilkada. Yang kedua, pendidikan politik untuk masyarakat. Pendidikan politik menjadi kunci dalam menciptakan pemilihan yang cerdas. Sosialisasi hak-hak politik, proses pemilihan, dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pilkada harus terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Yang ketiga, reformasi internal partai politik. Partai politik memiliki peran vital dalam menciptakan dan mencetak dan mengusung calon kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal agar partai menjalankan proses rekrutmen secara transparan, demokrasi, dan berbasis meritokrasi. Hal ini penting untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Dan oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwasannya pilkada di Indonesia telah memberikan ruang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan sistem demokrasi lokal. Namun, tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi pemilih, dan politisasi birokrasi masih mengancam kualitas demokrasi. Diperlukan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga pengawasan untuk mengatasi tantangan ini. Upaya memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memastikan calon berkualitas sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang adil, bebas, dan transparan. Dan berakhirlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.